Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adil Fikri Renaldi Nugraha dengan NIM D041201015. Pada kesempatan kali ini di mata kuliah Sistem Komunikasi Nirkabel, saya akan menjelaskan rangkuman materi dari ketiga pertemuan yang telah dibawakan oleh Kak Nur Khalid. Untuk itu, untuk mengefisienkan waktu, next. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang inovasi komunikasi mobile, di mana dalam inovasi tersebut saya akan membahas tentang 4 hal. Yang pertama yakni perkembangan dari inovasi komunikasi mobile, karakteristik komunikasi mobile itu sendiri, arsitektur dari komunikasi mobile terkhusus pada 4G dan 5G, serta yang terakhir adalah aplikasinya. Next. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui kapan sebenarnya komunikasi mobile ini muncul pertama kali di dunia. Nah, tahun dimulai dengan nama First Generation atau 1G. 1G ditemukan pada tahun 1980 di Amerika Serikat. Selanjutnya, seiring dengan perkembangannya waktu, maka dibentuklah yang namanya 2G. Nah, 2G ini muncul 10 tahun kemudian, yakni di awal tahun 90-an. Selanjutnya, pembenahan dari 2G muncul lagi 3G, yang mana juga merupakan 10 tahun setelahnya, yakni tahun 2001. Selanjutnya ada 4G yang dominan kita gunakan saat ini, ternyata muncul pada tahun 2008. Nah, yang terbaru dengan inovasi termutakhir itu ada 5G yang dikembangkan mulai tahun 2019 hingga saat ini. Next. Nah, yang pertama itu kita akan membahas secara spesifik tentang 1G, di mana ada beberapa karakteristik tentang teknologi ini. Yang pertama adalah sinyal analog. Nah, karakteristik utamanya yakni jaringan 1G menggunakan sinyal analog untuk komunikasi suara. Yang kedua, layanannya masih sangat dasar. Artinya jaringan 1G hanya menyediakan layanan dasar seperti panggilan suara, di mana tidak ada yang namanya short message atau SMS, tidak ada transfer data sama sekali. Yang ketiga, rentan terhadap gangguan. Nah, rentan terhadap gangguan ini tentu sangat berpotensi mengalami seperti latensi, disrupsi, maupun beberapa gangguan lainnya. Yang keempat adalah kapasitas rendah, di mana kapasitas kecepatannya hanya sekitar 2,4 kbps. Tentu kita dapat bayangkan bagaimana rendahnya kualitas dari generasi ini. Yang terakhir adalah tidak terinskripsi, artinya data atau saat kita menelpon itu suaranya tidak terinskripsi antara kita dengan penerima, artinya pihak luar dapat mendengar apa pembicaraan kita. Nah, itu saja tentang hal dasar 1G. Dilanjutkan, next slide. Nah, yang kedua itu ada 2G. Nah, sudah berevolusi dari sinyal analog sekarang menjadi sinyal digital. Nah, sinyal digital ini tentunya lebih baik. Ada pula yang kedua, fitur baru telah menyematkan short message service atau SMS. Yang ketiga, kompatibilitas jaringan yang sudah skala internasional, sudah bisa lintas negara. Yang keempat itu ada WAP atau Wireless Application Protocol. Jadi ini sudah bisa internet melalui ponsel. Jadi sudah browsingnya meskipun lambat dan terbatas, tetapi ini tentu membuka inovasi baru di dunia teknologi mobile. Yang kelima, keamanannya ya meskipun belum sebagus generasi-generasi setelahnya, tapi lebih mendingan dibanding 1G, dan sudah juga dikenalkan mengenai telepon inskripsi. Next. Nah, 3G. 3G ini mengalami perkembangan yang sangat pesat dan banyak sekali perkembangan baru di 3G pada tahun 2000-an. Yang pertama itu transfer data cepat, di mana transfer datanya sudah mulai uh, menggunakan skala megabyte per second, sudah bagus sekali. Yang kedua ada layanan berbasis internet protokol, di mana tentu hal ini lebih memperkaya lagi dari 3G itu sendiri. Yang ketiga, latensinya sudah rendah, sudah bisa ditekan seminimal mungkin. Nah, yang keempat yang menarik yakni high speed download
package access atau HSDPA dan HSUPA yang merupakan high speed uplink. Paket akses artinya kecepatan download, kecepatan upload sudah dapat diterima oleh masyarakat, sudah kencang meskipun tidak sekencang 4G. Nah, yang kelima yang paling menarik adalah multitasking, di mana berbeda dengan generasi sebelumnya, di mana kalau kita SMS tentu tidak bisa sambil mendengarkan lagu secara live, kita tidak bisa nonton YouTube secara live, berbeda dengan 3G ini. Kita dapat multitasking, banyak program yang dibuka dalam waktu yang bersamaan. Next. Nah, selanjutnya yang paling menarik dan yang masih mayoritas orang Indonesia gunakan pada zaman sekarang ini, yakni di HP-HP kita, di perangkat kita, yakni 4G. Di mana ciri utama dari 4G yang sangat fantastis menurut kami, yakni jaringan VoLTE atau Voice over LTE, di mana jaringan 4G mendukung teknologi yang memungkinkan panggilan suara berkualitas tinggi, di mana suaranya itu jernih, dapat didengar dengan baik, dapat digunakan oleh banyak orang, sampai 8 orang, sampai seperti di Zoom kita ini bisa puluhan orang bahkan. Nah, itulah kelebihan teknologi 4G. Nah, yang kedua, high speed. Tentunya 4G sudah bisa puluhan bahkan ratusan megabyte per second. Dan di beberapa teknologi juga sudah bisa gigabyte per second. Yang ketiga itu responsif, di mana responsif rendah latensi, artinya kita dapat menjelajah web, membuka aplikasi, menggunakan internet dengan eh, kapabilitas yang sangat tinggi. Yang keempat, kualitas suara tentu lebih jernih dari 3G, lebih real, dan lebih dapat diterima oleh masyarakat. Nah, yang kelima adalah roaming. Tentu bagi teman-teman yang sering keluar negeri atau pernah keluar negeri, tentu aplikasi ini sangat berguna. Roaming dapat digunakan di mana kecepatan internet kita tetap stabil menggunakan seluler yang sama, kartu yang sama, tapi di negara yang berbeda. Tentu hal ini sangat masif dilakukan di teknologi 4G. Nah, yang paling mutakhir kita akan bahas teknologi 5G. Next slide. Nah, yang paling spektakuler di zaman sekarang ini tentu lagi marak-maraknya yang namanya 5G. Di mana 5G ini saya rasa saya cuma bahas 5, padahal ada banyak sekali kelebihan yang dapat diperoleh dari 5G ini. Yang pertama itu adalah network slicing, di mana seperti yang kita ketahui, network slicing ini adalah jaringan 5G yang memungkinkan penggunaan teknologi yang disebut untuk pemisahan jaringan-jaringan sesuai kebutuhan pengguna, di mana tentu ini akan menambah kecepatan sesuai dengan poin kedua, yakni super high speed, di mana kecepatannya sekarang sudah minimal 2,4 GB per second. Artinya sudah sangat kencang, bahkan ada yang sampai ratusan gigabyte per second di negara-negara maju. Tentu akan menimbulkan juga latensi ultra rendah, di mana latensinya hanya sekitar 0,001 milidetik, di mana itu seperti tidak berarti sama sekali di teknologi, terutama konektivitas, komunikasi seperti yang di poin 4, konektivitasnya sangat terkemuka, sangat baik, sangat bisa diterima oleh masyarakat, dan tentu dapat digunakan di berbagai aplikasi. Nah, yang terpenting dari 5G dan yang paling mutakhir adalah energinya yang efisien. Nah, ponsel-ponsel 5G itu atau teknologi 5G itu baterainya lambat habis. Meskipun digunakan aplikasi yang sangat banyak, digunakan aplikasi dengan kebutuhan memori, kebutuhan internet yang sangat tinggi, tapi energinya sangat efisien. Nah, pun demikian, tentu 5G ini memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Nanti akan dibahas lebih lanjut. Untuk itu, next slide. Nah, yang ini penerapan teknologi jaringan mobile di zaman saat ini ada yang mana yang saat ini saya ketahui di Indonesia itu yang masih digunakan adalah 2G, 4G, dan sebagian 5G. Nah, perkembangan teknologi ini mengakibatkan setidaknya ada 6 sektor yang sangat terlibat, dan sebenarnya ada banyak sektor. Yang pertama adalah komunikasi seluler itu sendiri. Tentu penerapan komunikasi mobile ini mengakibatkan komunikasi seluler yang sangat baik. Nah, yang kedua ada Internet of Things, yang ketiga ada industri dan manufaktur, ada transportasi dan mobilitas. Nah, yang kelima ini smart city, smart home,
school, dan lainnya tentu hanya bisa digunakan di teknologi 5G. Yang keenam juga telemedis. Tentu telemedis hanya bisa digunakan pada 5G, di mana membutuhkan konektivitas internet yang sangat baik dan cepat. Next. Nah, ini yang paling penting. Arsitektur jaringan. Tentu daripada membahas satu-satu, juga ribet bagi teman-teman untuk memahami, maka langsung saja ke arsitektur dari jaringan 5G, di mana saya mohon maaf tidak dapat menjelaskan satu-satu. Jadi langsung saja 5G. Apabila teman-teman sudah mengerti 5G, tentu gampang memahami aplikasi-aplikasi di arsitek jaringan di bawahnya. Nah, yang pertama itu ada komponen yang namanya user equipment atau UI. Nah, UI ini seperti smartphone atau perangkat seluler 5G yang terhubung melalui jaringan akses radio. Nah, selanjutnya jaringan ini akan dikirim ke data network. Nah, yang kedua itu ada AMF, yang di tengah itu pas dari UI kita dapat melihat garis yang menghubungkan ke AMF atau Access and Management Mobility Function, di mana AMF ini bertindak sebagai titik masuk tunggal untuk koneksi UI. Nah, selanjutnya AMF memilih fungsi manajemen sesi atau SMF, di mana sampingnya Session Management Function, di mana masing-masing untuk mengelola sesi tiap pengguna. Nah, selanjutnya ke bawahnya ada user plan function, di mana user plan function mengangkut lalu lintas data IP antara peralatan pengguna dengan jaringan eksternal. Nah, selanjutnya ada AUSF, ya, atau Authentication Server Function, di mana fungsinya AUSF itu adalah untuk mengotentifikasi UI dan mengakses layanan inti ke jaringan 5G-nya. Nah, selanjutnya fungsi lain seperti SMF, PCF, AF, dan UDM atau Unit Data Management menyediakan kerangka kerja kontrol tentang kebijakan, penerapan keputusan kebijakan, mengakses informasi layanan, dan untuk mengatur perilaku jaringan. Nah, kelihatannya ribet, tapi sebenarnya ini cukup sederhana dan dapat kita ketahui bahwa arsitektur 5G ini ada yang on point, ada yang up point. Nah, tentu sangat berbeda dengan jaringan-jaringan sebelumnya yang hanya ada on point saja. Nah, untuk lebih mencolok lagi perbedaan antara arsitektur jaringan 5G dengan jaringan sebelumnya, kita dapat melihat di next slide, di mana kita akan membahas tentang arsitektur jaringan 5G dan 4G. Nah, dapat kita lihat 5G kelihatannya kompleks, tetapi datanya di slicing. Nah, seperti tadi saya bahas, network slicing ini berfungsi agar lebih optimal. Nah, berdasarkan gambar di atas dapat kita lihat bahwa di bagian ini sangat berbeda ya antara arsitektur 4G dan 5G. Dalam arsitektur jaringan 4G seperti yang di sebelah kiri, LTE RAN dan eNode B itu akan berdekatan, seringkali di pangkalan atau di dekat menara seluler yang berjalan pada perangkat keras khusus. Nah, IPC monolitik di sisi lain seringkali terpusat jauh dari eNode B. Nah, arsitektur ini membuat komunikasi ujung ke ujung berkecepatan tinggi dan latensi rendah menjadi tidak mungkin. Sangat berbeda dengan 5G, di mana badan standar seperti 3GPP, vendor seperti Nokia dan Ericsson merancang inti 5G untuk memisahkan IPC monolitik dan menerapkan setiap fungsi sehingga dapat berjalan secara independen satu sama lain secara umum. Nah, di luar ruang perangkat keras server rack juga menyediakan node 5G yang terdesentralisasi dan sangat fleksibel. Misalnya fungsi inti 5G sekarang dapat ditempatkan bekerja dengan rapi pada aplikasi dan membuat jalur komunikasi yang sangat baik. Nah, dengan demikian komunikasi ujung ke ujung tentu dapat diterima dengan sangat baik oleh pengguna. Next. Nah, tentu dalam penerapannya jaringan mobile ini terutama 5G akan banyak sekali tantangan, tapi ini akan menjadi peluang bagi kami terutama mahasiswa teknik telekomunikasi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, yang pertama itu hal privasi. Kecepatan internet yang tinggi merupakan bahaya bagi privasi atau keamanan diri seseorang. Kerahasiaan data dapat tersebar dengan sangat cepat dan itu
ketika telah tersebar sangat sulit untuk menariknya kembali karena kecepatan internet downloading dan uploading sangat kencang. Yang kedua ada kesenjangan sosial, kesenjangan penggunaan internet. Kenapa? Karena seperti yang kita ketahui teknologi ini masih mahal, di mana hanya sedikit orang yang tentu dapat mengakses. Harga kuota 4G dan 5G sangat berbeda jauh. Begitu pula perangkatnya, perangkat-perangkat 5G harganya jauh dibanding yang 4G. Yang ketiga adalah kompabilitas, belum terlalu banyak kompabilitas internet yang dapat kita gunakan di Indonesia, banyak begitu pula perangkatnya. 5G masih sedikit, masih perlu diproklamirkan dengan sangat baik. Yang keempat adalah faktor lingkungan. Seperti yang kita ketahui, setiap inovasi terbaru tentu akan berdampak sangat parah bagi lingkungan. Tentu orang-orang AMDAL, orang-orang teknik lingkungan harus memikirkan bagaimana caranya menciptakan teknologi telekomunikasi ini dengan meminimalisir atau menekan aspek lingkungan tersebut agar alam kita juga dapat menerima dengan baik. Nah, yang kelima itu ada infrastruktur, di mana di Indonesia sendiri infrastruktur itu tidak murah dan 5G memang membutuhkan lebih banyak budget untuk ke situ dibanding teknologi-teknologi sebelumnya, dan tentu hal ini terus dimasifkan oleh pemerintah ke depan. Yang terakhir adalah spektrum frekuensi. Seperti yang kita ketahui, spektrum frekuensinya sudah sangat padat dan dapat berbahaya bagi kesehatan manusia. Frekuensi yang terlalu tinggi juga tidak boleh digunakan di negara kita, ada regulasinya. Nah, saya pikir hal ini juga menjadi tantangan bagi pemerintah, bagi vendor, bagi orang telekomunikasi, dan khususnya kami sebagai mahasiswa untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, itu saja. Next. Nah, akhirnya kita berada di sesi terakhir, yakni kesimpulan, di mana izinkan saya membacakannya. Teknologi mobile telah mengalami evolusi yang signifikan sejak diperkenalkannya jaringan 1G pada tahun 1980 hingga teknologi 5G saat ini. Perkembangan ini ditandai dengan peningkatan kecepatan, kapasitas, dan kualitas layanan. Dari 1G yang hanya mampu menyediakan layanan suara, 2G dengan penyaluran SMS, 3G dengan akses internet yang lebih baik, 4G dengan kecepatan data yang lebih tinggi, hingga 5G yang membawa kecepatan super cepat, latensi rendah, dan konektivitas yang massal terkait Internet of Things. Nah, penerapan teknologi 5G berpotensi membawa dampak yang signifikan dalam berbagai sektor seperti komunikasi, IoT, industri, transportasi, kesehatan, dan lain sebagainya. Namun tantangan seperti infrastruktur, keamanan, kompatibilitas perangkat, regulasi, kesenjangan digital, dan lain sebagainya perlu diatasi agar teknologi mobile dapat berkembang secara berkelanjutan, memberikan manfaat maksimal, dan memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil dan inklusif. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Sepertinya waktunya juga sudah cukup. Nah, akhir kata saya berterima kasih kepada Kak Nurholik yang telah menyempatkan waktunya selama 3-4 pertemuan ini untuk membahas tentang komunikasi mobile ini. Semoga apa yang saya sampaikan kurang salahnya mohon dimaafkan, dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari saya Adil Fikri Ali Nugraha, izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.